Membahas tentang cara menghitung peluang suatu kejadian tunggal dan majemuk dengan anggota 1. Kans Ahmad Firdaus, 2. Muhammad Rafi Suryansah Lasut, 3. Rizky Haidar Nayaka Sukma. Peluang kejadian majemuk. Apabila ada kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, maka kejadian baru itu disebut kejadian majemuk. Beberapa kejadian yang disebut kejadian majemuk. 2 kejadian sembarang. Untuk 2 kejadian sembarang A dan B pada ruang sampel S berlaku rumus P adalah singkatan dari probability atau probabilitas yang artinya adalah kemungkinan atau peluang. Di sini tertulis peluang gabungan himpunan A dan B sama dengan banyaknya orang yang menyukai A ditambah orang yang menyukai B. Lalu dikurangi dengan irisan dari himpunan A dan B. Contoh, dari 45 siswa pada satu kelas, diketahui 28 siswa suka matematika, 22 siswa suka bahasa Inggris, dan 10 siswa suka kedua-duanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau bahasa Inggris. Jawab. N dalam kurung S adalah jumlah total murid di kelas tersebut adalah 45. N dalam kurung M adalah jumlah total murid yang menyukai pelajaran matematika, yaitu 28. N dalam kurung B adalah jumlah total murid yang menyukai pelajaran bahasa Inggris, adalah 22. Dan irisan himpunan dari M dan B adalah anak-anak yang menyukai kedua mata pelajaran tersebut, yaitu 10. Peluang terpilih yang suka matematika atau bahasa Inggris ialah gabungan dari himpunan M dan B sama dengan banyaknya anak yang menyukai pelajaran matematika ditambah anak yang menyukai pelajaran bahasa Inggris. Lalu dikurangi dengan irisan himpunan dari pelajaran matematika dan bahasa Inggris sama dengan 28 per 45 ditambah 22 per 45 dikurang 10 per 45 sama dengan 40 per 45. Lalu disederhanakan menjadi 8 per 9. Lalu kedua, komplemen suatu kejadian dengan rumus P A C kuadrat sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Contoh, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Jawab, sebuah dadu dilempar sekali, maka banyaknya peluang yang ada adalah 6. Jika A sama dengan gabungan mata dadu lebih dari sama dengan 2, sehingga A kuadrat C sama dengan himpunan dadu kurang dari atau sama dengan 2 adalah 1, 2, dan N A C kuadrat sama dengan 2. P dalam kurung AC kuadrat sama dengan N AC kuadrat per N dalam kurung S sama dengan 2 per 6. Disederhanakan menjadi 1 per 3. Sehingga P dalam kurung A sama dengan 1 dikurang P AC kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 per 3. Hasilnya 2 per 3. Jadi, peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 adalah 2 per 3. Ketiga adalah kejadian saling lepas dengan rumus kemungkinan gabungan dari himpunan A dan B sama dengan kemungkinan A ditambah kemungkinan B. Pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapakah peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3? Himpunan A adalah 1, himpunan B adalah 3. Peluang muncul A adalah 1 dan peluang muncul B adalah 1. Peluang mendapatkan mata dadu 1 atau 3 adalah
Peluang gabungan dari himpunan A dan B sama dengan kemungkinan A ditambah kemungkinan B sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/3. Lalu disederhanakan menjadi 1/3. Jadi peluang mendapatkan dadu bermata 1 atau 3 adalah 1/3. Peluang kejadian tunggal. Peluang kejadian tunggal adalah besarnya nilai peluang dari satu buah kejadian. Rumus peluang adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S, yaitu pembagian jumlah ruang sampel dengan jumlah ruang semesta kejadian peristiwa. Membahas mengenai peluang tidak terlepas dari percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan atau eksperimen dalam peluang digunakan untuk mendapatkan hasil kemungkinan yang terjadi selama percobaan tersebut berlangsung, dan hasil tersebut tidak dapat ditentukan atau diramalkan. Percobaan sederhana mengenai peluang yaitu menghitung peluang dadu dan mata uang. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Dalam persamaan, ruang sampel biasanya disimbolkan dengan lambang S. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau bagian hasil percobaan yang diinginkan. Kejadian dapat berupa kejadian tunggal atau hanya memiliki satu titik sampel, dan kejadian majemuk atau memiliki lebih dari satu titik sampel. Berdasarkan jabaran definisi percobaan, ruang sampel, dan kejadian, maka dapat didefinisikan peluang adalah kemungkinan atau kebolehjadian pada suatu peristiwa pada ruang sampel tertentu dalam suatu percobaan. Contoh soal 1. Sebuah dadu dilempar satu kali. Tentukan peluang ketika A. Kejadian A. Munculnya mata dadu dengan angka prima. B. Kejadian munculnya mata dadu dengan jumlah kurang dari 6. Jawab. Percobaan melempar dadu menghasilkan 6 kemungkinan, yaitu munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga dapat dituliskan bahwa N dalam kurung S sama dengan 6. A. Pada pertanyaannya, munculnya mata dadu prima, yaitu peristiwa angka yang muncul merupakan bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5, sehingga dapat dituliskan jumlah kejadian N dalam kurung A sama dengan 3. Jadi nilai peluang dari kejadian A tersebut adalah sebagai berikut. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. P dalam kurung A sama dengan 3/6 disederhanakan menjadi 0,5. B. Pada kejadian B, yaitu peristiwa muncul mata dadu dengan jumlah kurang dari 6. Kemungkinan angka yang muncul yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nilai peluang dari kejadian B tersebut adalah sebagai berikut. P dalam kurung B sama dengan N dalam kurung B per N dalam kurung S. P dalam kurung A sama dengan 5/6. Contoh soal 2. 3 mata uang logam dilempar bersama. Tentukan peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Jawab. Ruang sampel untuk pelemparan 3 mata uang logam adalah S himpunan GGG, GGA, GAG, AGG, AGA, GAA, AAA, dan AAG. Maka N dalam kurung S adalah sama dengan 8. Untuk mencari nilai N dalam kurung S pada satu kali pelemparan 3 logam uang, yaitu dengan N dalam kurung S sama dengan 2N kuadrat, dengan N adalah jumlah mata uang logam atau jumlah pelemparan. Kejadian muncul 2 mata sisi gambar dan 1 sisi angka, yaitu NA, himpunannya adalah GGA, GAG, dan AGG. Maka nilai dari N dalam kurung A sama dengan 3. Jadi, peluang untuk memperoleh 2 sisi gambar dan 1 angka adalah berikut. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per
N dalam kurung S sama dengan 3/8. Sekian presentasi dari kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.